Pater, Bruder, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi untuk kita sekalian. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Mengawali permenungan kita pada Minggu Palen ini, saya mengajak kita untuk menyerukan Hosana Putra Daud. Kita semua mengulanginya. Hosana Putra Daud. Kita ulangi lagi lebih keras 3 kali. Hosana Putra Daud. Hosana Putra Daud. Hosana Putra Daud. Setelah kita mengulangi Hosana Putra Daud, sekarang 3 kali juga kita menyebut salibkan dia, salibkanlah dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Itulah mulut kita manusia zaman sekarang. Bukan hanya zaman sekarang, tapi sejak sejarah agama Yesus, bahkan saat-saat Yesus diadili, mulut-mulut yang sama yang di satu sisi memuliakan Yesus, di satu sisi yang terus mengagungkan Yesus, tetapi di sisi lain mereka justru berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Dan itu ungkapan-ungkapan yang keluar dari bibir yang sama, dari mulut yang sama. Tapi dengan cerita ini sebenarnya menunjukkan bahwa kehadiran Yesus ke tengah dunia, di tengah publik, itu disambut dengan 3 model orang. Kelompok pertama itu adalah mereka yang dengan tulus menerima dan mengakui Yesus sebagai Nabi, sebagai Mesias, sebagai anak Allah. Kita bisa menemukannya dalam diri para rasul, tapi juga beberapa orang yang ada di sekitarnya yang percaya kepada dia dan setia mendengarkan pengajaran dan perkataannya. Itu kelompok yang pertama. Kelompok kedua adalah mereka yang awalnya sangat mengharapkan Yesus sebagai Raja Duniawi, yang dengan keperkasaan mampu membawa pembebasan dari penjajahan dan kesejahteraan. Namun pada akhirnya mereka juga kecewa berat ketika apa yang diharapkan tadi tidak terjadi. Mereka berpikir Yesus sebagai Mesias, tapi Mesias yang dengan kekuasaan yang mampu menghalau segala musuh dengan pertempuran, dengan pedang dan lain sebagainya. Tetapi Yesus justru hadir membawakan satu misi Mesias yang lain. Mesias yang siap menderita, yang menanggung salib demi keselamatan kita. Dan justru ini membuat kelompok kedua tadi menjadi kecewa. Awalnya mereka terima Yesus, tetapi setelah itu mereka tinggalkan Yesus, tidak mau ikut Yesus karena harapan mereka dikecewakan. Kelompok ketiga adalah mereka yang semula tidak suka dengan Yesus dan menganggapnya sebagai duri dalam daging. Mereka ini selalu melawan atau menjegalnya dengan berbagai macam cara. Mereka inilah yang kemudian menyeret Yesus dan memperkarakannya kepada wali negeri Pilatus. Mereka membawa Yesus ke Pilatus karena sejak awal mereka tidak suka dengan Yesus. Para imam-imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi selalu membangun permusuhan dengan Yesus. Mereka tidak suka dengan dia, lalu menyerahkan dia kepada wali negeri Pilatus itu sendiri. Yang menarik adalah demikian. Ketika mereka membawa Yesus ke Pilatus dan selama proses peradilan yang kita dengar juga dalam kisah sengsara tadi, Yesus tidak banyak omong. Yesus tidak memberi jawab, bahkan tidak mau membela diri. Pertanyaannya adalah demikian. Kenapa Yesus tidak mau menjawab? Kenapa Yesus tidak mau membela diri? Apakah sikapnya yang tidak mau membela diri, tidak mau memberi jawab atas pertanyaan Pilatus, mau menunjukkan bahwa Yesus itu tidak berdaya? Mau menunjukkan bahwa Yesus itu kalah dan Yesus akhirnya dia merasa tidak berarti apa-apa. Apakah demikian? Tidak juga. Ketika Yesus diam, tidak mau membela diri, bukan berarti dia kalah, bukan berarti dia tidak berdaya. Tapi Yesus melakukan semua ini, dia menerima semua perlakuan ini dengan penuh kerelaan dan menapaki jalan penderitaan menuju salib dengan penuh kebebasan.
Yesus tidak menjalani sengsaranya, tidak memikul salibnya dengan sebuah keterpaksaan, tetapi dia memikulnya dengan sebuah kebebasan. Dia memilih jalan salib, jalan kematian dengan sebuah sikap yang sukarela. Kenapa dia melakukan semuanya itu dengan sukarela? Karena dia mau menunjukkan bahwa dia begitu mencintai manusia, bahkan pada akhirnya dia mau menebus manusia dari dosa. Jalan yang ia pilih untuk menebus manusia dari dosa melalui jalan salib. Ini adalah satu bentuk solider. Allah rela bersolider, Allah rela masuk ke dalam dunia, bahkan rela mati di dalam kayu salib hanya untuk keselamatan kita. Allah bersolider, sekaligus dalam solidernya dia mengeluarkan kita dari lumpur dosa. Karena itu tidak heran Paus Santo Yohanes Paulus II pernah menulis demikian. Siapakah bila bukan sang penebus yang diadili dapat memahami penderitaan orang-orang yang diadili secara tidak adil? Siapakah bila bukan sang raja yang dicaci maki dan dihina dapat menanggapi dan merasakan keinginan dan kebutuhan jutaan orang yang hidup tanpa harapan dan tidak dihargai? Siapakah bila bukan putra Allah yang disalib dapat memahami dan ikut merasakan kesedihan dan kesepian kehidupan sekian banyak orang yang hidup di tengah kemiskinan tanpa harapan? Yesus sungguh memahami dan memperhatikan hidup kita. Melalui pengorbanannya, melalui solidaritasnya, ia menunjukkan betapa kasihnya kepada kita umat manusia. Ia mau bersehati dengan kita, mau bersolider dengan kita. Karena itu ibu dan bapak, saudara-saudariku yang terkasih, pilihan salib itu dilakukan oleh Yesus dengan sebuah kesadaran dan dengan kebebasan. Yesus menyadari bahwa tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan dan menebus dosa manusia kecuali dengan jalan salib. Penderitaan dan kematian yang disalib menjadi wujud solidaritas Allah kepada manusia. Allah menghendaki manusia selamat, rela menyerahkan anak tunggalnya bagi kita, dan siap menanggung semua itu dengan sukarela. Allah adalah Allah yang peduli dan perhatian pada kondisi manusiawi kita. Ia solider pada ketidakberdayaan kita manusia dan ingin agar manusia terbebas dari kuasa dosa yang membelenggunya. Maka sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus itu menjadi sebuah tanda solidaritas Allah. Karena itu pada Minggu Palem ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan. Kita boleh katakan, Hosana Raja Solidaritas. Kita menyambut Dia sang solider datang ke tengah kita. Kenapa? Karena Yesus selalu datang dan menjumpai kita, bersolider dengan kita manusia dalam setiap situasi-situasi sulit hidup kita, dalam kesulitan-kesulitan yang kita alami. Pertanyaannya lebih lanjut adalah, kira-kira kesulitan apa yang kita temukan dalam dunia, dalam hidup kita pada saat ini? Ensiklik Paus Fransiskus tentang Fratelli Tutti secara khusus bab pertama sungguh memberi jawaban, menunjukkan kepada kita bahwa dunia kita saat ini sedang mengalami kesulitan-kesulitan yang amat besar. Judul ensiklik Fratelli Tutti bab pertama kurang lebih demikian: awan hitam di atas dunia yang tertutup. Judul tentang awan hitam di atas dunia yang tertutup ini mengajak kita untuk melihat realitas dunia secara jujur. Dan kalau kita melihat realitas dunia secara jujur, maka kita akan menemukan bahwa dunia sekarang sedang mengalami kesulitan yang amat besar. Dunia masih ditutupi topeng yang bernama kemajuan. Banyak negara-negara maju dengan perserikatan-perserikatan yang luar biasa, dengan semboyan kesetaraan, tapi belum mampu membuktikan suatu komitmen komunal. Masih tampak nasionalisme maupun ideologi yang eksklusif. Belum ada sebuah kesadaran tentang kerjasama dalam rumah bersama. Ciri memisahkan dan memecah belahkan masih terjadi. Belum menjadi sebuah proyek kita dalam rumah kita bersama.
Itu poin pertama, kesulitan. Kesulitan lain yang kita alami. Dunia sekarang itu diliputi suasana kesendirian dan kesepian. Kaum muda ketika melihat orang-orang tua renta, para jompo lansia, seakan mereka tidak berdaya guna, lalu tidak mau memperhatikan. Itu juga membuat mereka mengalami bahwa dunia sekarang diliputi suasana kesendirian dan kesepian. Lebih dari itu, dunia kita masih dibayangi damai palsu karena hanya digerakkan oleh rasa takut. Takut akan orang lain, takut akan budaya lain, takut akan otoritas dan lain sebagainya. Ketika ketakutan ini terus muncul dalam hidup kita, maka dia akan menumbuhkan yang namanya kegersangan batin. Dan kalau kegersangan batin ini terus bertumbuh, maka yang terjadi adalah dalam diri kita tidak ada damai yang otentik. Yang terjadi adalah kepalsuan, damai dalam kepalsuan. Dan dalam damai yang palsu seperti ini, gerak mafia yang meniru dan menjanjikan kenyamanan palsu terus bertumbuh dan merajalela. Lebih dari itu, saudara-saudariku, dunia saat sekarang juga sedang terpenjara dalam dunia virtual. Dengan kemajuan itu, dunia marketing tumbuh subur, namun tenggelam dalam penjara dunia virtual. Kita sering mengabaikan realitas. Kita lebih senang untuk melihat atau membangun komunikasi yang sifatnya virtual dibandingkan dengan komunikasi antar kita muka demi muka, wajah demi wajah. Dan ini adalah satu tanda paradoks dalam dunia digital saat ini. Di satu pihak manusia bisa menampilkan diri dengan bebas, tapi di pihak lain ia bisa tampil anonim dan dengan cara itu dapat melacak korbannya secara detail, bahkan istri. Sehingga jaringan kekerasan pun bertumbuh subur di mana-mana. Saudara-saudariku yang terkasih, awan gelap yang menutupi bumi kita dalam kesulitan-kesulitan seperti ini sebenarnya mengajak kita untuk menyadarinya, lalu membuat kita juga berpaus. Fransiskus selalu katakan, kita sekarang itu berada dalam satu perahu. Karena kita berada dalam satu perahu, maka kita diajak untuk mengupayakan keselamatan sebagai satu persaudaraan, bukan sebagai individu. Indahnya rasa bersolider sebagai saudara. Karena itu kita lihat dalam peristiwa hidup Yesus tadi. Yesus rela masuk dalam kota Yerusalem. Dia menjumpai banyak orang di sana. Rela diadili, rela memikul salib, rela mati di tiang salib. Semua itu adalah satu bentuk solider, sebuah bentuk solidaritas kepada kita. Kita diajak untuk menghadapi kesulitan saat ini, dalam minggu sengsara ini, memasuki hari suci ini. Kita diajak untuk merenungkan kesulitan-kesulitan yang ada dalam dunia kita, lalu sikap apa yang kita ambil. Yesus, dia sang Raja yang datang untuk bersolider. Hosana, Raja solider. Kita diundang untuk terus bersolider, membangun sebuah kebersamaan, membangun sebuah persaudaraan demi dunia yang lebih baik, demi mewujudkan kerajaan Allah. Dan untuk itulah Yesus hadir. Amin.